Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Dimana untuk pengertian biaya dibayar di muka atau private expense merupakan biaya yang telah dikeluarkan tetapi manfaatnya belum diterima atau baru akan diterima pada periode mendatang. Menurut Agus dan Trisnawati tahun 2014 di bukunya, biaya dibayar di muka adalah pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat yang akan diterima dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih panjang? Beberapa jenis biaya dibayar di muka yang umum dijumpai dalam praktik akuntansi antara lain yang pertama itu sewa dibayar di muka, kedua asuransi dibayar di muka, ketiga biaya iklan dibayar di muka, keempat uang muka pembelian, dan yang terakhir itu pajak dibayar di muka. Di mana dalam perlakuan akuntansi komersial terdapat biaya dibayar di muka. Dalam akuntansi komersial, biaya dibayar di muka pada awalnya dicatat sebagai aset. Seiring dengan berlalunya waktu dan diperolehnya manfaat, biaya dibayar di muka diamortisasikan menjadi beban. Terdapat dua metode pencatatan biaya dibayar di muka. Yang pertama yaitu pendekatan neraca atau balance sheet average, dan kedua pendekatan laba rugi atau income statement average. Berikutnya perlakuan akuntansi fiskal terhadap biaya dibayar di muka. Dari sisi perpajakan, perlakuan terhadap biaya dibayar di muka diatur dalam berbagai peraturan perpajakan. Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya dibayar di muka hanya dapat diakui sebagai biaya atau beban yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto atau deferred expense secara profesional sesuai dengan masa manfaatnya. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya dibayar di muka seperti sewa, asuransi, dan biaya lainnya dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak secara profesional sesuai dengan masa manfaat dari biaya tersebut. Berikut perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal, di mana perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal terhadap biaya dibayar di muka dapat menimbulkan beda waktu atau time difference. Dalam penghitungan penghasilan kena pajak, perbedaan ini dapat mengakibatkan adanya pajak tangguhan atau deferred tax yang perlu diakui dalam laporan keuangan komersial. Sebagai contoh, jika dalam akuntansi komersial, suatu biaya disewa dibayar di muka diamortisasi selama masa sewa, tetapi dalam ketentuan perpajakan hanya diperboleh diamortisasi dengan metode garis lurus, maka akan timbul perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang memerlukan komersial fiskal. Agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebagai ilustrasi, misalnya PT ABC membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 240 juta. Pada tanggal 1 Juli 2024, dalam akuntansi komersial, biaya sewa tersebut ada diamortisasikan selama 24 bulan dalam 2 tahun. Sehingga beban sewa per bulannya adalah 10 juta. 24 bulan dibagi dengan 200 juta maka didapat sebesar 10 juta. Untuk tahun 2024, beban sewa yang diakui dalam laporan keuangan komersial adalah untuk periode Juli sampai Desember tahun 2024 yaitu sebesar 60 juta. Di mana yaitu selama periode tersebut digunakan selama 6 bulan dari Juli sampai Desember. Sedangkan sisa sebesar 180 juta masih diakui sebagai biaya yang dibayar di muka atau aset. Dalam perhitungan pajak penghasilan tahun 2024, beban sewa yang diakui juga sebesar 60 juta sesuai dengan masa manfaat yang telah dinikmati atau telah dipakai. Dengan demikian, dalam kasus ini tidak terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal. Berikutnya ada yang namanya implikasi terhadap pajak penghasilan, di mana perlakuan biaya dibayar di muka memiliki implikasi penting terhadap penghitungan pajak penghasilan atau PPh badan. Biaya dibayar di muka yang belum jatuh tempo tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto dalam penghitungan PKP. Hanya bagian dari biaya dibayar di muka yang telah jatuh tempo atau telah dinikmati manfaatnya dalam tahun pajak yang bersangkutan yang dapat dikurangkan. Dalam praktik perpajakan, hal ini mengharuskan wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal. Beberapa biaya dibayar di muka mungkin perlu dikoreksi positif jika belum diakui sebagai beban menurut ketentuan perpajakan.
atau dikoreksi negatif jika telah diakui sebagai beban menurut ketentuan perpajakan tetapi belum diakui dalam akuntansi komersial. Berikutnya ada yang namanya biaya dibayar di muka dalam peraturan perpajakan terbaru, di mana sesuai dengan perkembangan peraturan Menteri Perpajakan, terdapat beberapa ketentuan khusus terkait biaya dibayar di muka. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Surat Edaran Jenderal Pajak terkait perlakuan biaya dibayar di muka telah mengalami beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis dan standar akuntansi, di mana peraturan tersebut memberikan pedoman lebih spesifik tentang bagaimana biaya dibayar di muka diperlakukan dalam konteks perpajakan, termasuk yang pertama yaitu kriteria biaya dibayar di muka yang dapat dikurangkan. Kedua, ada masa amortisasi biaya yang dibayarkan di muka, dan yang terakhir yaitu dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung klaim biaya dibayar di muka. Sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.